Halo teman-teman, kali ini Ethos berkesempatan untuk menjelaskan masalah pest control, pengendalian hama sebagai bentuk hygiene lingkungan dan GMP di industri berbasis pangan. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pengertian pest control. Pest control dalam bahasa Indonesia adalah pengendalian hama. Pest control adalah proses mengurangi atau mematikan berbagai serangga dan hama yang tidak diinginkan, baik itu di dalam rumah atau ruangan yang menyimpan barang yang berharga seperti gudang, area pabrik, dan lain-lain. Apa sih hama itu? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Hama yang ada di rumah, di sawah, di pabrik, bahkan kita sering juga menjumpai ya. Kalau di sini saya artikan hama merupakan organisme atau binatang yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan keberadaannya dalam kegiatan industri. Benar sekali ya, karena kalau kita ada hama itu sangat mengganggu sekali, apalagi di proses produksi. Banyak barang-barang yang berharga yang bisa terkontaminasi akibat hama ini. Nah, ini jenis hamanya. Yang pertama tuh masih banyak ya, ini hanya sekelompok aja, tikus yang sering kita jumpai. Tidak di pabrik, tidak di gudang atau di rumah kita selalu menjumpai hama ini ya. Tikus ini kerap kali kita temui di lingkungan kerja. Serangga juga banyak macam-macamnya ya. Yang sering kita jumpai juga nyamuk, rayap di kayu-kayu, semut di dalam tanah, kecoa juga sering kita jumpai, dan banyak lagi hewan lainnya ya. Ada hewan yang melata, hewan yang bisa terbang, masih banyak lagi ya. Selanjutnya pengendalian hama. Kita harus tahu cara mengendalikan hama itu seperti apa sih? Nah, ini dia ya. Yang pertama itu mengetahui identitas hama sasaran. Nah, seperti contohnya kecoa, kita harus tahu ini jenisnya dulu apa nih. Kita mau mengendalikan kecoa. Nah, setelah itu kita harus mengetahui sifat dan cara hidupnya kecoa itu. Nah, seperti apa kita teliti, lalu memilih alternatif cara pengendaliannya. Nah, kalau kita udah tahu cara hidupnya, kita tinggal pilih cara pengendaliannya, mau menggunakan apa, dan memilih pestisida. Nah, mau pestisidanya macam-macam ya jenisnya, dan menentukan cara aplikasinya. Biasanya kalau tikus kan perangkapnya banyaknya, bisa menggunakan lem atau bisa menggunakan perangkap jepit dan sebagainya. Selanjutnya ini manfaat pest control. Ini sangat bermanfaat sekali ya, apalagi untuk di lingkungan pabrik. Bisa menjaga di tempat gudang itu kan bisa menjaga bahan-bahan baku, bahan jadi agar tidak rusak ya. Nah, yang pertama mencegah resiko bahaya, misalnya kerusakan produk. Nah, yang tadi saya sampaikan ya, di gudang kerusakan produk itu sangat bahaya sekali kalau sampai produknya tercemar atau terkontaminasi dengan hama, sampai risiko penularan penyakit zoonosis. Yang selanjutnya manfaat ekonomis, misalnya masa pakai lebih panjang karena enggak digerogotin tikus, jadi masa pakainya lebih panjang. Memberikan rasa aman, misalnya keselamatan bangunan, melestarikan alam, misalnya penggunaan kayu berkurang karena tadi itu ya kayunya jadi awet, enggak kena rayap, jadi penggunaan kayunya pun enggak berlebihan. Memberikan peluang kerja, misalnya pest control operator. Selanjutnya tujuan pengendalian. Nah, ini dia tujuan pengendalian. Aktivitas pengendalian hama ditunjukkan untuk yang pertama menekan populasi hama vektor penyakit sehingga menurunkan risiko penyebaran kuman penyakit tertentu yang dibawanya. Selanjutnya menekan populasi hama tikus sehingga menurunkan risiko 1. Kerugian akibat kerusakan jaringan kabel listrik dan komunikasi termasuk jaringan kabel komputer. Susut nilai inventory karena kerusakan kemasan dan produk. Ini tadi yang dijelaskan. Sanitasi lingkungan juga tentang kebersihan ya.
Kalau di tempat pabrik kan ada sanitasinya, jadi kalau banyak bayi tikus, cicak, apalagi kecoa itu kan kurang bersih, jadi sanitasinya kurang baik. Nah kalau ada ini tujuan pengendaliannya itu untuk itu salah satunya. Selanjutnya menekan populasi hama gudang untuk mengamankan bahan pangan yang disimpan di dalamnya. Jadi yang tadi kita sampaikan ya, yang di gudang. Menekan populasi hama lingkungan secara umum untuk menjaga mutu sanitasi hotel, restoran, perkantoran, pemukiman, pabrik dan lain-lain ya. Di rumah juga bisa. Selanjutnya pengendalian serangga dan tikus. Layout fasilitas yang menunjukkan lokasi jebakan, alat pengendalian lainnya. Jadi ada petunjuknya, jebakan-jebakan untuk serangga dan tikus ini ya, biasanya ditempel di dindingnya. Lalu ada daftar pemeriksa setiap tindakan dan lokasi alat. Ini tentang pengontrolannya, frekuensi pemeriksaan. Nah, kita harus tahu berapa kali sekali, atau seminggu sekali, sebulan sekali, harus berkala ya pemeriksaannya. Penanggung jawab, karyawan atau subkon ya, atau kita bisa pakai pihak ketiga ya untuk penanggung jawab hal ini. Ada dokumennya, ada sertifikatnya resmi, laporan pelaksanaan dan hasil pengamatan termasuk tanda tangan pelaksanaan, dan penanggung jawab prosedur pembersihan sebelum dan sesudah tindakan pengendalian. Daftar bahan kimia yang digunakan dan konsentrasi kelarutannya, misalnya 75 ml bahan kimia plus 5 liter air untuk pengendalian kecoa dan semut. Material safety dan seed MSDS untuk penggunaan bahan kimia. Nah ini alat-alat contohnya ya, perangkat pengendalian hama. Nah ini glue trap ya, ini bisa untuk kecoa, cicak, yang lewat ke situ ke dalamnya itu pasti terperangkap. Tikus-tikus kecil juga bisa. Nah ini dalamnya, jadi dalam itu ada kertas, di tengah-tengah kertasnya itu yang ini ada lemnya ya, nanti kalau tikus atau kecoa lewat sini dia terperangkap di sini. Nanti ada checklistnya nih, ada tanggalnya, ada jenisnya apa yang kena, nanti setiap sebulan sekali dicek. Lanjut, nah ini untuk pengendalian serangga terbang ya, nyamuk, lalat buah, banyak macam-macamnya. Kalau hinggap ke sini dia suka dengan warna lampu kayak begini, nanti hinggap ke sini terperangkap juga di dalam. Tuh. Kalau ini perangkap tikus got sebetulnya ya, pipa dari pipa paralon gitu, ada makanan racunnya, bisa dia makan nanti dia mati. Kalau ini makanan racunnya, dia masuk dia makan nanti dia mati, udah makan racun ini. Nah ini juga sama untuk perangkap tikus ya, di sini juga ada makanannya sama kayak ini, nanti tikusnya masuk ke dalam, dia makan, dia bikin, nanti dia meninggal mati ya sama. Selesai dan terima kasih. Nah cukup sekian pembahasan materi mengenai pest control kami dari Etos. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga dapat dimengerti. Bisa dibaca lagi modulnya atau konsultasi dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.